Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita sharing kembali menambah keilmuan mengenai Melesa Sejahtera. Bagaimana caranya kita bisa sukses di Melesa Sejahtera ya. Oke, saya melanjutkan sharing kita dari video yang pertama untuk Anda yang baru-baru, pemahaman dasar mengenai Melesa Sejahtera ya. Oke, di video pemahaman dasar saya jelaskan di situ ya bahwa untuk bisa meraih sukses kita wajib memiliki yang namanya tujuan atau impian ya. Karena impian ini menjadi arah ya kemana langkah-langkah kita pengen kita berikan. Karena salah satu yang menjadi penggerak kita untuk mau berjuang adalah tentu impian yang kuat. Maka sangat penting ya kita memiliki yang namanya impian atau harapan di dalam kita menjalankan Melia ya. Karena Melia ini kita nggak ada bos, kita adalah bos untuk diri kita sendiri. Maka tidak ada yang akan marahin Anda gitu ketika Anda tidak melakukan tugas Anda sebagai member atau afiliator Melia. Tapi dengan Anda memiliki impian, maka impian itu yang akan terus memaksa Anda untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ya agar impian itu bisa menjadi kenyataan atau terwujud gitu ya. Oke, setelah Anda memiliki yang namanya tujuan, saya bahas juga di video sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan butuh yang namanya kendaraan. Ya, karena kendaraan ini menjadi salah satu cara kita untuk mempercepat kita mencapai tujuan. Kayak sama seperti kita mau ke Jakarta, sebenarnya bisa jalan kaki ya, tapi lama, betul ya. Nah, dengan kita naik pesawat akan mempercepat kita mencapai tujuan yang inginkan. Di Melia ini adalah alat. Saya udah bahas, Melia adalah alat, Melia adalah kendaraan. Jadi dia ini benda mati, yang artinya kalau Anda tidak gerakan, ya Melia ini tidak akan bisa membawa Anda ke tujuan. Yang artinya Anda sudah saya kirimin video-video mengenai 5 pilar ya. Bagi yang Anda belum dapat, Anda minta ke upline masing-masing. Di video 5 pilar itu Anda akan memahami Melia ini kendaraan seperti apa. Nah, itu Anda harus paham mulai dari 5 pilar itu. Anda harus tahu perusahaannya, Anda harus tahu produknya, Anda tahu sistemnya, websitenya, dan terakhir grup leader yang akan membantu Anda. Nah, inilah 5 pilar namanya atau 5 poin, 5 kekuatan yang membuat Melia ini sangat layak untuk kita kerjakan. Kalau kita paham 5 pilar ini, maka kita tahu bahwa Melia ini benar-benar layak untuk kita kerjakan. Nyambung ya? Maka harus Anda pahami 5 pilar ini dari video-video dari Pak Sukarnababan. Oke ya? Nah, setelah Anda paham Melia ini kendaraan luar biasa, nah tentu Anda harus mulai memahami. Memahami dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita bergerak melakukan tugas kita agar step by step ya, langkah demi langkah kita mendekat ke arah tujuan kita. Nah, lalu faktor apa saja yang membuat kita mau bergerak untuk mencapai tujuan? Karena kan kita ini punya ya sama sifat malas dan lainnya. Nah, kita harus mengenal lebih detail gimana caranya, faktor-faktor apa yang bisa membuat kita tuh mau berjuang atau mau bergerak. Satu tentu tadi yang kita udah bahas adalah impian yang kuat. Paham? Maka impian ini benar-benar harus Anda miliki dan harus kuat. Gitu loh. Apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Ya, di video Panababan ya udah dibahas, betul ya. Kita pengen rumah yang bagus, penghasilan yang besar, lalu kita pengen punya mobil kendaraan yang terbaik gitu ya. Rumah yang nyaman, pendidikan yang terbaik buat anak kita masing-masing gitu ya, dan semuanya lah, dan ada di video saya yang sudah saya masukkan ke YouTube juga teman-temannya dari Pak Sukarnababan. Di situ dibahas oleh Pak Nababan tentang apa tuh impian yang kuat sehingga teman-teman memiliki alasan untuk bergerak. Nah, tetapi ternyata impian saja nggak cukup gitu loh. Kalau hanya untuk bergerak saja mungkin impian cukup, tapi untuk konsisten bergerak dan benar-benar berjuang, nah kita butuh pemahaman yang tepat. Mengenai sukses adalah bahwa sukses itu adalah sebuah proses yang harus dijalani dengan 3 hal. 1 ya, dengan karakter yang positif, kedua dengan lingkungan yang positif, yang ketiga dengan kendaraan yang terbaik ya. Nah, kita di Melia, teman-teman semuanya kita harus ngerti nih gitu loh, bahwa oh ya, saya masuk Melia ini
merupakan kendaraan terbaik nih. Artinya dari 3 poin itu satu udah kita penuhin. Betulnya kendaraan terbaik Melia Sejahtera. Paham ya? Nah, yang kedua adalah lingkungan positif. Di Melia kita punya komunitas yang positif yang terus mendukung kita agar kita terus berpikir untuk menuju apa yang kita inginkan. Misalnya dengan teman-teman yang satu frekuensi akan membuat kita lebih mudah untuk mencapai yang namanya tujuan kita. Dua, yang ketiga, nah ini yang jadi problem besar adalah karakter sukses. Nah, ini yang teman-teman harus cepat-cepat perbaiki gitu loh. Karena tanpa 3 hal ini, minus 1 aja Anda akan sangat sulit untuk meraih sukses. Nah, kita di Melia udah punya 2, kendaraan yang tepat, lingkungan yang tepat. Problemnya cuma satu lagi, adalah karakter positif yang kita nggak punya. Nah, maka di video Pak Nababan sudah dijelaskan bagaimana cara membentuk karakter positif biar Anda memiliki karakter positif sehingga Anda layak untuk sukses di Melia Sejahtera. Setelah ini saya akan kasih video mengenai bagaimana cara merubah karakter, bagaimana karakter seperti apa yang Anda harus miliki, dan karakter seperti apa yang harus Anda punya ya agar Anda bisa sukses di Melia Sejahtera. Sebenarnya bukan hanya di Melia ya, dimanapun ya Anda bisa sukses asalkan Anda memiliki karakter seperti ini. Oke, kita saksikan video dari Pak Sukor Nababan. Tadi Pak Ali sudah bicara tentang ini, karakter. Ini adalah penyakit. Karakter. Apa yang menghalangimu menjemput takdir? Karakter. Yang menghalangimu menjemput takdirmu adalah karakter. Maka kau harus terbiasa mulai dari sekarang berpikir positif. Pemenang itu selalu berpikir positif. Pemenang itu selalu berpikir kemungkinan terbaik, bukan kemungkinan terburuk. Pemenang itu selalu memiliki harapan, bukan hopeless. Pemenang itu selalu mencari cara, bukan alasan. Makanya selalu saya katakan, bedanya loser dengan pemenang apa? Jika menemukan sebuah peluang, pemenang akan berpikir bagaimana caranya. Pecundang akan berpikir bagaimana cari alasan. Who are you? Ini akan membuat kau gagal atau menjadi pemenang. Maka kau harus biasakan berpikir positif. Nah, ini saya lakukan. Saya selalu berpikir jika orang bisa, saya pasti bisa. Karena dia juga makan nasi kayak seperti aku. Menghirup udara sama seperti aku. Terbuat dari darah, daging, dan tulang juga. Apa bedanya? Dia tidak spesial dari aku. Dia spesial, aku spesial. Dia tidak lebih baik dari aku. Harus begitu. Jadi kalau pecundang itu udah miskin, tengil, jelek. Itu penuh dengan alasan tuh. Nyinyir. Kalian lihat dengan medsos sekarang. Nggak bisa ngapa-ngapain tapi selalu mengkoreksi. Jangan ikut-ikutan kau seperti itu. Tidak melihat, belajar dari orang-orang hebat. Nah, itu yang disebut dengan aura negatif. Maka kau penuhi dirimu dengan aura positif. Aura harapan. Maka lingkunganmu juga harus positif. Ya, pekerjaanmu harus tepat. Apa itu karakter positif? Lanjut. Keyakinan. Ini dulu. Kau harus yakin kau spesial. Dan kau harus yakin kau bisa berhasil. Nah, saya selalu menyampaikan ini. Yang undangan di sini siapa? Jangan takut-takut, undangan, coba undangan juga. Oh ya, itu undangan. Kamu pernah bertemu malaikat enggak? Hah? Kamu pernah ke surga enggak? Kamu pernah ke neraka enggak? Pernah ketemu malaikat enggak? Pernah ke surga enggak? Pernah ke neraka enggak? Loh, kok kamu melakukan ibadah dengan baik? Karena kamu yakin. Kamu yakin kalau kamu ibadah itu adalah berkah. Kalau kamu melakukan kejahatan itu adalah dosa, masuk neraka kamu.
Emang neraka itu di mana? The power of keyakinan. Ngerti gak kalian yang saya mau ajarkan? Kau gak ketemu malaikat aja kau percaya loh. Kau gak pernah ketemu neraka aja kau percaya loh. Bahwa jika kau berbuat jahat, tidak sholat dengan baik, kau akan masuk neraka. Kau percaya itu. Dan kau lakukan hal-hal baik. Karena kau percaya neraka dan surga. Jadi kau harus memiliki keyakinan kuat kalau mau sukses. Kalau kau sudah yakin, kau lakukan tanpa tanya. Emang pernah kau kalau waktu mau sholat, melaksanakan ibadahmu dengan baik, benar gak sih ada surga itu? Pernah gak kau tanyakan tuh? Itu. Jadi harus seperti itu berjuang. Jadi miliki keyakinan seperti itu. Maka jika kau miliki keyakinan seperti itu, kau tidak mungkin gagal. Tadi saya katakan apa? The power of keyakinan. The power of believe it. Maka kau yakin dengan dirimu. Kamu yakin dengan pekerjaanmu. Kamu yakin dengan doamu. Cepat atau lambat, pintu rezekimu pasti akan terbuka. Itu loh. Jadi inilah ciri-ciri pemenang dan pecundang. Kalau pemenang itu, dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Dan dia tidak mau menyerah. Tapi pecundang maunya makan cabai langsung pedas. Nah, ini yang disebut dengan karakter. Lanjut. Belajar. Belajar adalah pintu. Apapun yang kau lakukan. Agar kau paham harus apa? Belajar. Maka belajar itu, apapun pekerjaanmu, dimanapun kau berada, agar kau paham harus belajar. Butuh waktu, butuh berlatih, butuh belajar. Jangan kau berpikir tanpa belajar kau akan menjadi orang hebat. Pemain bola aja, mulai dari 9 tahun dah nendang bola. Setiap hari pagi, siang, sore. Agar dia bisa menjadi profesional. Kau juga waktu masih SD kan belajar agar lulus kan? SMP belajar gak? Itu. Kalau nggak belajar, nggak naik kelas, tinggal kelas kau. Jadi kau harus paham. Kalau kau sudah memiliki keyakinan, maka hal kedua yang kau lakukan apa? Belajar untuk menjadi yang terbaik. Karena keyakinan tanpa belajar gak ada artinya. Kemudian bertindak, disinilah kesalahanmu paling sering. Kau punya mimpi besar tapi kau gak mau bertindak. Kau dikuasai aura negatif, malas, ngantuk, main-main. Itu aura negatif, itu cancer. Maka kau harus mampu menguasai itu, melawan itu. Kau harus fokus ke mimpimu, ke tujuanmu, ke targetmu. Tidak boleh ada yang di start itu. Tidak boleh ada yang mengganggu itu. Kau yakin, kau belajar, dan kau bertindak. Ini dahsyat nih. Itu yang membuat saya seperti ini. I believe to myself. Lebih daripada siapapun percaya. Nggak ada yang percaya dengan saya. Gimana anak kampung bisa jadi anggota dewan? Who believe? Nothing else. Tidak ada yang percaya. Tapi aku percaya dengan diriku. Yang kubutuhkan apa? Aku harus belajar. Yang kubutuhkan apa? Aku harus bertindak. Sabar. Kesalahanmu selanjutnya ini. Kau tidak memiliki kesabaran. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Tidak boleh menyerah di tengah jalan. Pecundang adalah orang yang terlalu cepat berhenti dan menyerah. Pemenang adalah orang yang tidak mau menyerah. Saat dia jatuh, bangkit lagi, terus berlari hingga dia sampai di garis finish. Maka kau harus memiliki sabaran. Dan tidak boleh menyerah. Ini adalah gabungan yang dahsyat. Believe
learn, action, passion. Aku sengaja pakai bahasa Inggris, Li, biar mereka tahu aku pintar. Itu. Siap? Nah, inilah yang disebut dengan karakter positif. Salah satu dari 4 ini tidak kau miliki, maka kau tidak bisa sukses. Salah satu tidak kau miliki nih, kau tidak mungkin bisa sukses. Maka ini harus komplit kau miliki. Believe, learn, action, passion. Siap? Nah, kemudian apa? Jaga lingkunganmu. Ini akan rusak kalau kau bergaul dengan orang-orang negatif. Orang-orang nyinyir, orang-orang yang tidak punya harapan. Maka dia akan ngomong, ngapain sih? Untuk apa sih? Malah ngeledek kamu. Karena cermin di rumahnya nggak ada. Dia nggak punya kaca untuk melihat wajahnya. Dia tidak punya kaca melihat hidupnya memprihatinkan. Yang dia lakukan hanya koreksi orang. Maka jangan bergaul dengan manusia-manusia seperti itu agar kau jangan seperti itu. Jangan kau bergaul dengan manusia-manusia yang hopeless. Yang tidak punya harapan. Orang-orang yang selalu nyinyir. Maka kau harus bergaul dengan orang-orang positif. Agar terus kamu tercharge. Jiwamu terus tercharge. Lingkungan itu sangat penting. Makanya jika lingkunganmu orang jahat, maka kamu akan jadi orang jahat. Jika lingkunganmu orang baik, maka kamu akan jadi orang baik. Lingkungan sangat penting. Nah, cukup nggak untuk membuat sukses? Karaktermu bagus, kau miliki 4 ini, lingkunganmu bagus, kau sukses nggak? Enggak. Ini pengalaman aku. Waktu aku datang ke Jakarta, untuk berjuang menjadi orang hebat, aku miliki 2 itu. Aku miliki karakter positif, karena saya sudah tahu. Untuk menjadi pemenang saya harus miliki ini. Kemudian saya jaga lingkunganku. Tapi aku lupa satu hal. Pekerjaanku harus tepat. Maka jika pekerjaanku tidak tepat, maka aku akan bekerja keras sepanjang hidupku. Aku akan budak sepanjang hidupku. Maka jika karaktermu bagus, lingkunganmu bagus, maka itu tidak cukup membuat kau sukses. Maka pekerjaanmu harus tepat. Ini yang disebut dengan smart. Maka gabungan dengan karakter hebat, lingkungan hebat, pekerjaan hebat, itu akan membuat kau the greatest.